Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak sekalian? Alhamdulillah, pagi yang cerah. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan ceria, semuanya kelihatan segar bugar. Baiklah anak sekalian, insya Allah pagi hari ini Pak Pur akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis. Baiklah anak sekalian, sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, silahkan disiapkan dulu untuk berdoa. Di tempat duduk siap. Oke, anak sekalian, biar belajar kita pagi hari ini mendapat rahmat dan berkah oleh Allah, diberikan kelancaran berpikir, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah secara sir. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelumnya Pak Pur akan absen terlebih dahulu. Nanti untuk yang laki-laki hadir, yang perempuan hadiroh dulu ya. Saya mulai. Nanda Afinda Nisa. Oh Iba. Oke. Sakit. Ahmad Kifai. Alifa. Asifa. Delisa. Dita. Baiklah anak-anak sekalian, ya sebelumnya Pak Pur akan bertanya ya tentang pada hari ini kita akan belajar lagi tentang ilmu tajwid, yakni hukum mim mati atau mim sukun. Oke. Namun sebelumnya Pak Pur akan tanya, siapa yang masih ingat pertemuan kita yang lalu kita mempelajari ilmu tajwid, salah satu cabang ilmu tajwid. Siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari? Anak-anak? Iya, Nanda Saki. Belajar hukum nun sukun atau tanwin. Oke, belajar hukum nun sukun atau tanwin, betul sekali. Ya, itulah anak-anak sekalian yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu tentang hukum nun sukun atau tanwin. Sekarang kita akan belajar hukum mim mati atau mim sukun. Namun sebelumnya, ini perlu saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kali ini adalah ini yang pertama. Ya, dari Anda sekalian siswa mampu untuk menjelaskan apa sih makna arti dari hukum bacaan mim sukun atau mim mati dengan benar. Kedua, siswa mampu memerinci bacaan dari hukum mim sukun atau mim mati. Kemudian yang ketiga, diharapkan nanti siswa mampu mengidentifikasi bacaan dari hukum mim mati atau mim sukun. Oke, silahkan buku LKS dikeluarkan ya. Buku LKS, buku Anur silahkan dikeluarkan ya. Silahkan dikeluarkan. Baik ya, Al-Quran boleh ya, silahkan dikeluarkan. Dibuka halaman 10 Nanda. Di situ bab 2 ada hukum mim mati atau mim sukun. Sudah ya. Oke, anak-anakku yang sangat aku sayangi, ya sebelum kita memasuki materi tentang bacaan mim sukun atau mim mati, silahkan diperhatikan gambar berikut ini. Ya, iya, nih, ya, bisa dilihat ya, jelas ya dari situ? Bagaimana? Jelas. Oke, jelas sekali. Iya, ini gambar 1, gambar 2. Coba kamu amati sebentar. Kira-kira gambar apa gerangan yang ada di layar? Iya, belajar mengaji. Ya betul sekali. Ini ada Pak Ustadz, ini ada santriwati, ada Bu Ustadz, ada santriwati. Ini juga para santriwati yang sedang ini berkonsentrasi belajar mengaji. Siapa saya mau tanya? Siapa yang ingin pintar baca Al-Quran? Kan? 100 semua ingin pintar baca Al-Quran. Oke, kalau ingin pintar baca Al-Quran,
saya mau tanya, coba yang kelompok ini yang tengah ini, kira-kira apa ya yang perlu dipelajari agar kita bisa membaca Al-Quran dengan benar? Ada yang tahu? Ilmunya apa? Iya, ada ilmu tajwid. Betul sekali. Sekarang mari kita memasuki materi, ya. Namun sebelumnya, sebagai gambaran di sini Pak Pur akan membacakan beberapa ayat Al-Quran agar nanti dapat dijadikan sebagai bahan renungan yang ada kaitannya dengan hukum mim sukun atau mim mati. Pak Pur akan membacakan dua ayat dalam Quran surat Al-Imran ayat 21-22. Dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyin bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Sekarang kita memasuki materi mengenal hukum bacaan mim sukun atau mim mati. Nanda sekalian, bila ada mim sukun atau mim mati yang bertemu dengan huruf hijaiyah atau huruf Arab, maka di sana nanti akan terjadi 3 hukum bacaan. Ya, kalau ada mim mati bertemu dengan huruf-huruf tertentu huruf hijaiyah, maka akan terjadi 3 hukum bacaan, yakni ikhfa syafawi, idgham mimi, dan idhar syafawi. Sekali lagi saya tegaskan, pada pembelajaran kali ini Pak Pur khusus akan membicarakan ikhfa syafawi dan idgham mimi. Oke, silakan diperhatikan. Yang pertama, bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar-samar. Kemudian safawi, nanda sekalian, ini asal kata dari safatun, artinya bibir. Ya. Lantas bagaimana hukum bacaan itu dikatakan ikhfa syafawi? Yaitu jika ada mim mati bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut ikhfa syafawi. Betul sekali. Ya, cara bacanya bagaimana? Ini harus dibaca secara samar di bibir dan didengungkan, kemudian ditahan 2-3 harokat. Oke, betul sekali Nanda. Baiklah, sekarang perhatikan Pak Pur akan membacakan beberapa contohnya. Nanti kamu bisa menirukan. Pak Pur dan baca duluan ya. Inna rabbahum bihim. Sekarang yang kedua, ya, hukum mim mati atau mim sukun itu adalah bacaan idgham mimi. Idgham mimi itu idgham artinya memasukkan, mimi artinya huruf mim. Ya. Bila mana hukum bacaan itu disebut idgham mimi, yaitu apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf apa? Huruf mim. Ya. Cara membacanya ini harus mim itu disuarakan secara rangkap atau ditasdidkan, ya, dan didengungkan, ditahan sama 2-3 harokat. Ya, baiklah Nanda sekalian, mungkin materi untuk hari ini insya Allah cukup sampai di sini dulu. Sekarang Nanda akan saya beri tugas secara kelompok. Nanti Pak Pur akan membagikan kartunya, masing-masing kelompok nanti mendapat tugas sesuai dengan apa yang ada dalam kartu. Ya, nanti Nanda sekalian, tugas yang ada dalam kartu bisa diselesaikan secara berkelompok. Ini untuk kelompok 1. Ya. Kartu untuk kelompok 2 silakan untuk Ilma ya dipahami dengan anggota kelompoknya. Kelompok 3 Kurinsa. Kelompok 1 silakan tugas kelompok ya dibacakan. Ya, silakan dibacakan untuk ayat Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
Baiklah, selanjutnya untuk kelompok 2. Silahkan tugasnya untuk dibacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bagus sekali. Ini kelompok 3 ini ya. Bawah Ketua Nanda Kuniza, silahkan tugasnya dibacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Shadaqallahul azim. Iya, luar biasa. Ternyata Nanda semuanya. Sekali lagi terima kasih. Rupa-rupanya alhamdulillah pelajaran pada pagi hari ini ya semuanya sudah paham ya terkait dengan hukum bacaan mim mati atau mim sukun. Yang kita bahas hanya 2 materi, yaitu ikhfa safawi dan idgham mim. Oke. Adakah dari penjelasan Pak Pur tadi hal-hal yang perlu dipertanyakan? Mungkin belum jelas. Mungkin dari kelompok 1 ada pertanyaan? Silakan angkat tangan. Ya, Nanda Vila, Nanda paham? Ya. Apa penjelasan yang belum dipahami? Apa maksudnya 2 sampai 3 harokat, Pak? Wah, luar biasa, pertanyaan yang bagus nih. Apa maksudnya dibaca 2 sampai 3 harokat? Ya betul. Ini saya jelaskan satu persatu ya. Nah, begini anak-anakku, yang dimaksud 2 sampai 3 harokat itu artinya misalnya ya ikhfa safawi mim mati bertemu dengan ba, itu kita tahan 2 sampai 3 ketukan atau 2 sampai 3 harokat, misalnya fakkah ya a sampai 3 a atau 2 a dibagi jadi 1. Jadi ditahan dulu. Misalkan misalnya ikhfa safawi wa hum bil akhirah, misalnya ya misalnya begitu. Mim mati ketemu ba ditahan 2 sampai 3 harokat, maksudnya 2 sampai 3 ketukan. Dan saya bagikan dulu. Nanti sebelum saya beri apa-apa dikerjakan, jangan dikerjakan. Setiap poin soal. Setelah saya koreksi, alhamdulillah nilainya luar biasa bagus semua terkait dengan pembelajaran hukum sukun atau mim mati. Ya, katakan sudah hampir 70% nilainya sudah bagus semua. Hanya ada beberapa dari temanmu yang mungkin masih perlu adanya penanganan secara khusus. Insya Allah nanti akan saya berikan pembelajaran secara khusus biar semuanya menjadi paham tentang pembelajaran kita kali ini, yaitu hukum mim mati atau mim sukun. Baiklah anak sekalian, insya Allah belajar kita pada pagi hari ini sudah selesai. Jangan lupa PR-nya, aktivitas siswa 1.1 halaman 11 semua dikerjakan. Ya, jangan sampai ada yang malas-malasan tidak mau mengerjakan PR ya. Anda sekalian, marilah pembelajaran kita pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.